Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, di kesempatan sukacita saat ini, saya ajak kita merenungkan ulang satu bagian pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kejadian 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin, itu dia tipu itu. Tuba dusta dia itu. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yaitu seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Damai di hati. Saya tanya Ibu Ketua Majelis Jemaat, ini KPI KKR dalam rangka apa ini? Oh, ini dalam rangka hari ulang tahun gereja, betul? Dalam rangka begitulah kira-kira. Ini tahun Betania usia berapa ini tahun? Tidak tahu juga dia betul. Ini tahun usia berapa kira-kira ini gereja ini? Kira-kira berapa? 40 atau 30? Oke. Terlepas 30 atau 40 atau 41, kita mau tanya dulu, itu sudah termasuk dewasa atau masih anak-anak? Besar atau kecil? Sebanyak atau sedikit? Mantap. Tapi kita mau bilang begini, kedewasaan itu ada 3. Ada berapa? 1, dewasa biologis, sama-sama. Dewasa biologis. Dewasa biologis itu 10 tahun lalu berat badan hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa biologis. 10 tahun lalu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah, karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3, satu di sini, satu di sini. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu. Makan tidur, makan tidur, makan tidur. Cocok ya gode toh. Itu dewasa biologis. Kedua, dewasa psikologi. Sama-sama dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang biasa tersinggung? Ada. Laki-laki atau perempuan? Dia pelsus atau jemaah? Di Kupang itu kalau ada orang suka tersinggung begitu, orang biasa bilang begini, badan besar tapi sesungguhnya dia masih
Ketiga, dewasa iman. Sama-sama. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita bergereja. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani Tuhan dalam jabatan. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi orang Kristen. Dewasa iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada mimbar berat 10 kilo. Anak 3 tahun bisa pikul meja yang 10, mimbar yang 10 kilo? Bisa? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Bisa pikul mimbar yang 10 kilo? Yang berubah anak atau mimbar? Nah, itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan. Orang dewasa iman berdoa minta bahu semakin dikuatkan. Orang dewasa iman tidak menangis meminta masalah berubah. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia berbahu. Amin. Saya mau tanya kita, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Kita lihat yang ini nih muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan datang gereja tidak hujan, ternyata kenyataannya harapan petugas koperasi jangan datang di rumah pagi-pagi. Kenyataannya dia di sini ada urusan juga dengan petugas koperasi. Mingguan atau harian? Karena itu saudara-saudara, orang dewasa iman hampir-hampir tidak mau meminta orang lain berubah. Tapi siapa berubah? Kadang-kadang orang terlalu sibuk suruh orang lain berubah. Lupa rubah diri sendiri. Amin. Betul. Mantap. Oke, sekarang kita mulai. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Hanya 10 di sini. Jemaat. Tuhan panggil Abraham. Tapi panggilan ini menarik. Dia kasih tahu Abraham, engkau akan menjadi bapa sejumlah orang percaya. Tapi kau ingat, kau mesti ingat dulu. 2 hal yang pertama harus diingat. 1, namamu bukan lagi Abraham. Tetapi kok Pak Pendeta masa mau jadi bapak sejumlah orang percaya ini ganti nama. Ini macam kita pe anak-anak di kampung dulu. Dia pe nama Yakobus. Orang panggil terus datang sekolah di Manado 6 bulan pulang dia bilang jangan panggil kita Yakobus, panggil Jeko. Hanya sama. Bukan itu. Dulu di kampung dia nama Maria, biasa dipanggil Mia juga. Datang di Manado 6 bulan bilang jangan panggil kita Maria, panggil kita Manohara. Bukan. Perubahan nama dari Abraham menjadi Abraham itu sebuah proklamasi. Apa? Sebuah titik balik, pernyataan iman. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan sekarang mau dirancang di dalam nama Tuhan. Masa lalu tidak bisa, masa depan bisa dirancang. Jam balik ke masa lalu. Ada tahu itu lagu? Lebih baik jangan tahu. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi sekarang masa depan bisa dirancang. Itu pertama. Kedua, Abraham, engkau kita panggil, Tuhan panggil untuk jadi saksi. Sama-sama. Saksi itu apa? Melihat, mengalami, merasakan, terus pergi katakan pada orang lain. Namanya apa? Saksi. Pendeta, saya tidak ada pengalaman dengan Tuhan. Omong kosong. Hanya orang sombong yang bilang tidak ada pengalaman dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara bayangkan tadi malam Tuhan jalan kemana, lupa kasih bangun kita tadi pagi. Kira-kira ini hari siapa mau kubur siapa?
Jadi bisa bangun pagi saja sebuah pengalaman dengan Tuhan. Hanya orang beriman yang jujur bisa mengatakan itu. Ini pengalaman iman kita dengan Tuhan. Jadi saksi, tidak usah jadi pembela untuk Tuhan, tidak usah. Kita dipanggil jadi saksi saja. Supaya dari apa yang engkau lakukan, orang melihat ada Tuhan di dalam hidupmu. Itu sudah cukup. Tidak usah bela Tuhan. Tuhan terlalu kuat untuk membela dirinya sendiri. Terlalu kuat. Nah, untuk dua itu sekarang kita memulai sekarang. Abram. Namamu bukan lagi Abram, tetapi Abram. Waktu sebut nama Abram orang tahu kalau Abram itu orang kaya di Ur Kasdim. Orang kaya dulu pasti hewan banyak, budak banyak, harta banyak, emas berlimpah. Tanah sangat luas. Tuhan panggil, engkau pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu engkau tidak punya tanah satu jengkal pun. Supaya apa? Supaya engkau belajar bersandar pada Tuhan. Selama ini engkau bersandar pada kekuatan keluargamu, pada kekuatan kekayaanmu. Tidak. Pergilah ke satu tempat yang tidak ada keluargamu di sana. Tidak ada sanak saudaramu, tidak ada tanah satu jengkal pun. Supaya engkau belajar bersandar pada... Saudara tahu kenapa pendeta omong ini duluan? Gemit dan Gemim ini kurang lebih sama. Di sini sudah pemilihan Pelsus. Ini periode tahun berapa ini? 2022, 2000. Mantap. Ada berapa kolom? Berapa Pelsus? Saudara tahu, saya tidak tahu di Gemim ini. Kami di gereja kami ada yang dia datang. Dia bilang begini, pendeta, sebenarnya kita tidak mau. Tapi jemaat seusul kita penama. Dia sendiri tidak mau tapi jemaat yang mau. Terus kita tanya jemaat. Jemaat kenapa pilih dia padahal dia tidak mau. Jemaat waktu usul orang bilang begini. Pilih dia, pilih dia. Kenapa pilih dia? Dia yang ada oto. Supaya besok-besok pas acara pakai DP oto. Akhirnya DP oto masuk gereja. DP orang. Di Manado ada begitu? Ada? Di Betania ada? Itu di Kolom Merapa. Coba jujur saja. Engkau yang mesti kasih diri untuk Tuhan pakai di situ. Sekarang pergilah ke satu tempat agak jauh sedikit. Jemaat. Pernah ke pantai? Pantai mana? Pantai mana? Pergi sama siapa itu? Oh, keluarga. Kalau kita pergi pantai, itu kan dia air hanya sampai betis kan? Bisa sambil tendang-tendang air. Foto-foto dulu, foto-foto. Pinggir pantai. Coba jalan jauh agak sedikit ke dalam. Coba masuk 500 meter ke dalam. Perahu semua tenggelam terus bilang, perahu semua tenggelam, tolong foto bisa. Makin jauh berjalan, kita sadar kita bukan siapa-siapa. Harus ada yang kita andalkan. Amin. Jemaat, pernah jalan kaki? Pernah? Kemana? Saudara jalan kaki bisa, tapi jaraknya dekat. Karena jaraknya dekat, kekuatan penuh ada pada kita. Maka orang lain kita tidak butuh, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Ibu-ibu bisa pakai high heels tinggi begini karena jaraknya dekat. Tanpa rasa takut. Sekarang coba lebih jauh. Naik ojol pernah? Yang pakai motor itu pernah? Saudara kalau naik motor, duduk di belakang, itu anak lari kencang menuju kawasan,
Saya yakin yang di belakang akan bilang itu anak, ade pelan sedikit. Kenapa? Kita pedada tidak bisa. Lalu kenapa? Kita jantungan kalau engkau lari kencang. Terus ini anak bilang begini, tidak bisa tante. Kenapa? Hanya bayar 5.000. Memangnya kalau 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem tante. 10.000 dulu baru pakai. Poinnya dapat. Makin jauh berjalan, orang mulai ada rasa takut sedikit. Lebih jauh lagi. Naik bis pernah? Saudara pernah naik bis menuju mana? Kira-kira mana? Menuju mana? Menuju Kota Mubagu. Pernah lewat jalan ya, pernah duduk di samping driver itu, pernah? Pernah kok tidak waktu dia lari di bok-bok paling banyak itu, terus dia yang bawa oto belum injak rem, saudara yang mau angkat kaki injak begini, pernah? Makin jauh berjalan, rasa takut mulai semakin kuat kan? Lebih jauh lagi, naik kapal laut, pernah? Kemana? Kemana? Ke Bitung? Kemana? Saudara naik kapal laut. Di NTT saya pernah melayani kira-kira 5 tahun di Pulau Sabu, pulau bagian selatan di NTT. Angkutan itu hanya ASDP. Angkutan sungai kami pakai di laut. Musim timur begini nih berat sekali. Ini kapal mau maju ndak maju, maju ndak maju. Ngeri. Kalau musim timur kami masih bisa pulang 1 kali. Ini kapal agak susah-susah maju begini. Kalau dorang lihat ada pendeta di atas, dorang datang bilang begini, pendeta, boleh kita ibadah? Boleh orang ibadah? Di darat tidak pernah ibadah, di laut ibadah. Mulai takut mati tuh. Waktu ibadah di laut itu menarik. Di bagian persembahan, orang tidak pakai tangguk-tangguk persembahan itu. Ada tahu tuh tangguk itu yang pakai kain itu. Tidak pakai itu. Pertama, karena memang tidak ada. Kedua, harus pakai dus yang besar. Dus minuman itu. Kenapa? Ibadah di laut yang sementara bergelora itu, waktu yang bawa dos persembahan itu datang, sekali isi tangan begini, dapat berapa saja, semua langsung masuk. Tidak lewat otak. Dia beda kalau ibadah di darat. Beda atau tidak? Beda atau tidak? Beda atau tidak? Beda. Termasuk yang sebentar ini. Kalau orang ibadah di darat, yang bawa persembahan itu datang, isi tangan dalam saku begini, macam agak lama. Agak lama lagi mata putar 2-3 kali begini. Ini mata macam ada firasat begitu. Terus dia angkat persembahan, dia isi begini, yang bawa persembahan lewat, baru dia kaget. Oh, kenapa? Tadi kita isi yang merah. Kita mau tanya jemaat. Jemaat. Ada yang pergi gereja singgah di kios? Ada? Ada singgah bikin apa? Tukar doi kasih besar atau kasih halus? Makin jauh berjalan itu bahkan kita tidak hitung apa-apa, saudara. Lebih jauh lagi, naik pesawat. Pernah naik pesawat? Kemana ini? Saudara kalau naik pesawat, naik yang Airbus, saudara kan terbang kira-kira 36.000 kaki. Kalau 36.000 kaki itu berarti kurang lebih 12 km di atas udara. Kalau 12 km di atas udara itu pesawat belum jatuh kita so mati. Dia mati sudah gitu, mati. Di 12 km itu kan sudah di zona aman, orang sudah bisa lepas sabuk pengaman, sudah bisa jalan-jalan sedikit, sudah bisa jalan-jalan. Tiba-tiba lampu sabuk pengaman itu menyala dan ada suara bilang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk,
Karena itu kita minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya dulu, waktu ada pengumuman begitu ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali buat apa? Ada? Jago hilang Bapak. Itu dia pulang dengan teratur. Kencing juga tunda. Dia duduk begini, ada anak-anak kecil ribut, dia bilang, "Ade, doa." Di udara. Di ketinggian 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Cepat atau lambat itu? Dalam kecepatan itu pesawat tabrak awan, kan goncang kan? Oh itu menarik, kalau orang Kristen ada di atas, pesawat tabrak ini awan goncang, yang Kristen langsung bilang, "Yesus." Kalau di darat kaget dia maki. Kita belum pernah dengar orang memaki di atas pesawat, belum ada. Di sini ada yang biasa memaki? Ada? Kumpul uang, beli tiket, suruh dia berangkat pas musim hujan. Pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Supaya engkau tahu bahwa engkau punya keterbatasan. Engkau harus belajar bersandar pada Tuhan. Amin. Orang yang malas gereja, orang yang malas beribadah itu kayaknya dia rasa dia kuat. Kalau dia rasa diri terbatas, dia akan rajin gereja. Karena dia tahu dia tidak punya kemampuan. Kita mau tanya jemaat. Yang akan menyertai kita bukan hal yang jasmani ini. Yang rohani itu yang akan menyertai kita. Kenapa? Beredar di grup-grup WA bilang begini. Kalau seumur 50 tahun cantik atau tidak cantik sama saja. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Sudah tidak bisa. Waktu baru umur 20-30 itu kan kulit macam kinclong itu kan. So 50 melele ini pipi ini, melele. Mau perawatan bagaimana? Kita pertemuan satu, waktu SMA dia tato di sini yang Guns N' Roses punya yang orang pangku kaki begini ada melukis tuh. Kulit bagus, tinta bagus lagi mantap. Itu umur 17 tahun itu. Waktu dia umur 43 tahun dia sakit, kita pergi lihat dia. Kita sedih juga. Itu tato bukan macam orang pangku kaki. Semacam orang menyembah. Itu dia. Mau bagaimana? Mau apa yang kita bisa andalkan kalau bukan pada Tuhan? Pertama bisa tato mawar. So 50 tahun dia bisa berubah jadi bunga pepaya mungkin dia berubah. Dia bisa. Ibu-ibu, kalau ada yang datang tanya bilang, "Ibu umur berapa?" Terus ibu bilang 50. Dia sengaja kaget. 50? Macam dapat lihat 35. Jangan percaya. Masa umur 50 dapat lihat 35? Nah ya 15 di mana? Kalau ibu jalan dengan ibu punya anak perempuan terus ada yang tanya, "Yang itu siapa? Itu siapa sayang? Itu siapa?" Itu kita punya anak perempuan yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak perempuan macam kakak adik. Jangan percaya. Jangan percaya. Masa mama dengan anak macam kakak adik? Mama dengan anak macam kakak adik itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama DP anak perempuan muka terlalu tua. Jadi dan DP mama beda tipis sekali itu. Atau kemungkinan kedua DP mama menikah terlalu muda. Mungkin umur 6 tahun so nikah. Umur 60 tahun. Umur 60 tahun ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Kau pensiun.
Rata-rata ASN, TNI, Polri, perusahaan itu kan kasih pensiun orang di usia berapa? 60. Waktu masih aktif itu, waktu orang datang orang bisa siap, laksanakan, lanjutkan, hormat. Aktif. Pensiun ketemu di kantor pos, mau amet taspen atau apa. Anak-anak yang baru honor ini lihat keluaran dari Jawa baru bilang, tua ada aman. Oh, itu hati sakit. Umur 70 tahun. Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kok so pakai tongkat mau naik lantai 2 jalan begini. Selesai. Umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan orang umur panjang 80 tahun, bahkan kaya atau miskin pun sama saja. Tidak mungkin lagi beli rage 2 lidi makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, jantung, asam urat, diabetes, darah tinggi, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah, macam mall saja. Mall-mall dia perasa habis. Apa yang bisa dibanggakan akan selesai. Pertama, Abram itu kaya. Engkau kalau hanya menggantungkan harapan pada kekayaan dan hal-hal yang sifatnya sangat material, engkau tidak akan pernah bersandar pada Tuhan. Kedua, Abram. Setiap kali menyebut nama Abram orang tahu kalau Abram itu suami yang tidak setia. Tunggu-tunggu istri tidak melahirkan, tidak hamil-hamil. Di budaya patriarki itu kan perempuan tidak boleh atur-atur laki-laki. Laki-laki yang harus atur perempuan. Tapi sudah tunggu lebih dari 20 tahun istri tidak mengandung. Terus kita baca satu teks di mana Sarah bilang begini, kalau kita dramatisir kira-kira begini. Suami istri ini duduk sama-sama terus istri bilang begini, Papa mau ada keturunan. Tapi kita so tua begini. Jadi kalau Papa mau, Papa dengan kita pembantu. Kita bayangkan pasti Abram duduk korek-korek dia kuku begini, baru dia bilang, kalau Mami tahu itu baik, Papi iko. Begini. Suami yang tidak setia. Sekarang dia menjadi Abraham. Suami yang menunjukkan kesetiaannya bahkan ketika istrinya hamil tua. Coba saudara bayangkan oma-oma hamil. Kurus tinggi, keriput, gigi tidak ada tapi perut. Sekarang dia dampingi istri. Suami-suami di sini setia semua. Kenapa macam tidak pasti sekali? Macam kurang dia punya kepastian itu. Itu dulu. Ketiga, Abram. Setiap memanggil nama Abram orang tahu kalau Abram itu bapa yang tidak bertanggung jawab. Bapa tidak ada tanggung jawab. Ismail tidak pernah minta dilahirkan, tidak pernah. Tapi berdasarkan kesepakatan orang dua suami istri. Ismail usia belasan tahun. Abraham setuju usir itu anak. Bapak bagaimana model begini? Sekarang dia menjadi Abraham. Bapak yang menunjukkan tanggung jawabnya. Bahkan ketika anaknya harus dia bawa sampai di Moria untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, beberapa keluarga datang di saya tanya, pendeta, ini mau bikin apa ini anak-anak di rumah ini? Kau pun maksud? Pukul sudah, marah sudah, usir sudah, semua sudah. Anak nakal terus, tidak tahu dia ikut siapa. Kita bilang mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia pun mama pasti ikut dia pun bapak. Mau ikut kita, tidak mungkin. Terus kita bilang begini. Alkitab kasih tahu catatan kecil ini.
Ada kesan yang kuat dari Alkitab yang begini. Supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti dorang jadi baik. Vence, Yanti, Tinus. Kenapa? Di banyak kampung masih ada orang tua panggil DP anak babi. Orang tua tidak boleh panggil DP anak babi. Pertama karena memang tidak boleh. Yang kedua kalau DP anak babi, DP bapak tidak boleh panggil. Di sini masih ada orang tua panggil anak babi. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Sama-sama berikan kepada mereka makanan. Makanan yang baik bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik ialah uang hasil judi, hasil korupsi. Jangan kasih makan istri anak, tidak usah. Tidak akan jadi darah daging. Uang hasil tipu orang, tidak usah. Hasil rampasan tidak usah. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu, itu cukup. Ada banyak orang tua kasih makan salah DP anak. Ketiga, berikan kepada mereka ajaran yang baik. Berikan kepada mereka. Anak-anak ini pelajar cepat. Dia hanya akan mengulang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Suami biasa pukul istri, kita melahirkan anak laki-laki yang anggap remeh perempuan. Kita lahirkan anak perempuan yang takut lihat laki-laki. Papa biasa mabok, anak mabok. Mama biasa tipu, anak tipu. Mereka pelajar cepat. Abraham. Sekarang Abraham. Setiap kali memanggil nama Abraham, orang tahu kalau Abraham itu berani jalan karena ada janji. Berani jalan karena ada janji. Sekarang dia menjadi Abraham, berjanji untuk jalan. Jalan karena ada janji beda dengan berjanji untuk jalan. Dulu dia mau jalan karena Tuhan bilang, pergi ke satu tempat yang kutunjukkan kepadamu menurut Kejadian 12. Dalam perjalanannya Tuhan ingin dia berubah. Tuhan bilang begini, dari pihakku ini, sekarang dari pihakmu apa? Berjanji untuk jalan itu artinya sebuah komitmen. Apapun yang akan terjadi di depan, siap. Tapi janji ini dengan komitmen yang agak berat. Abraham, engkau kita panggil duluan, tapi engkau cukup jadi bapa. Cukup jadi bapa. Yang jadi raja bukan dari engkau. Orang lain yang jadi raja. Engkau dipanggil duluan, tapi engkau cukup jadi bapa. Ini panggilan untuk dua. Satu panggilan untuk merendahkan diri. Tapi yang kedua panggilan untuk menjadi berkat. Sama-sama panggilan untuk kita menyanyi. Oh Tuhan, pakailah selagi aku masih kuat. Bila apa? Bila ku tak berdaya lagi, hidup ini apa? Sudah. Ada waktu di mana kita tidak berdaya lagi. Mungkin karena setua, mungkin karena kecelakaan, mungkin karena sudah tidak bisa lagi. Tapi waktu orang bercerita soal kita dan bilang, ini orang sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Lama-lama dia baru muncul di situ, orang baku korek, beban sudah datang. Jadi berkat sama-sama. Ini baru soal nama. Yang kita omong panjang lebar dari tadi itu
Itu belum khotbah, itu baru pengantar. Yang sekarang ini baru kita mau masuk khotbah berdasarkan teks ini sekarang. Jemaat, Tuhan panggil Abram untuk apa? Nah itu jadi berkat. Tapi catatan ini menarik. Kalau Tuhan mau panggil Abram untuk jadi berkat, itu berarti dia panggil Abram untuk tujuan Tuhan, bukan untuk tujuan Abraham. Tujuan siapa? Bukan tujuan pendeta. Apa sih tujuan Tuhan bagi dunia? Mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Itu tujuan Tuhan. Abram dia panggil, orang semua dia panggil supaya apa? Tanda-tanda kerajaan sorga mesti ada di sini. Sekarang pendeta mau tanya, boleh jawab kuat tidak apa-apa. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga atau dunia? Yakin surga lebih baik? Amin. Mantap. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang semua pergi sekarang? Lalu kenapa belum mau pergi? Surga kan lebih baik. Pendeta, belum waktu Tuhan. Oke. Tuhan Yesus ajar. Kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia. Karena belum waktu Tuhan. Tapi dia ajar kita berdoa. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di mana? Bumi. Seperti di mana? Datanglah kerajaan. Kerajaan berarti pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah harus berlaku di sini. Di rumah, di tempat kita bergereja, di rumah dan wilayah di mana kita tinggal. Kerajaan Allah mesti bertata di situ. Pendeta, kerajaan Allah punya kenyataan macam apa? Kalau Tuhan memerintah, kasih pasti ada. Keberpihakan ada. Keadilan ada, damai sejahtera ada. Pertanyaannya, di sini ada suami yang biasa pukul istri. Saya balik dia pun pertanyaan, kita balik dulu. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan, berani angkat tangan pulang kena pukul ulang, siapa tanggung jawab? Saudara bisa berefleksi, tanda kerajaan Allah ada di sini ke tidak? Kadang-kadang kita hidup tidak adil. Kadang-kadang kita hidup tanpa kasih. Kita mau tanya dulu, Betania ini persaudaraan aman? Kakak adik aman? Orang tua anak aman? Ipar-ipar aman? Dengan anak mantu aman? Kenapa mulai menurun itu jawaban? Aman-aman terus mulai hilang itu mulai hilang pelan-pelan. Relasi kita bermasalah. Karena itu kita dipanggil. Engkau mesti menyatakan tanda-tanda kerajaan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan panggil untuk tujuan Tuhan. Bukan tujuan kita. Tapi pendeta mau bilang buat kita semua. Seringkali tujuan Tuhan itu bergeser pada tujuan kita. Kok bisa tujuan Tuhan pendeta yang digeser? Bisa. Contoh. Kami pendeta Gemit ini ditempatkan. Pertama kali itu kami harus menandatangani satu surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah pelayanan Gemit. Terus itu kan pasti daerah yang jauh, signal susah, semua susah. Pas kami tanda tangan habis berdoa, terus tarik lot, di tanganmu itulah tempatmu. Mengerikan, jauh. Baru jadi pendeta itu kita pergi pendeta Yandi, semangat sekali. Melayani luar biasa. Ini baru jadi pendeta ini.
Pernah satu kali pendeta Yandi pimpin syukuran satu hari 18 kali. Itu memang tambah makam puji sedikit, tapi memang luar biasa. Wah, ini pendeta pimpin bisa 18 kali. Orang bilang begini, mau jadi pendeta itu mesti macam pendeta Yandi. Orang begitu mesti di kota sini. Pas periode pertama dipindahkan, mutasi. Waktu pendeta Yandi dimutasi ke satu tempat yang jauh lebih susah dari tempat pertama. Lantas pendeta berpikir, kok kenapa kita bisa ditempatkan di sini? Mestinya yang model begini ini di situ. Kenapa kita ditaruh di sini? Tujuan Tuhan mulai bergeser karena tujuan kita ketika kita mulai merasa pantas. Waktu pendeta mulai merasa pantas, waktu ini Persus mulai merasa pantas, tujuan Tuhan mulai bergeser dari apa yang menjadi tujuan Tuhan pada tujuan diri. Ini yang singers tadi siapa-siapa yang singers di sini? Oke, ada tuh. Ini penyanyi-penyanyi mantap. Waktu pertama kali dorang baru mau disuruh tampil di sini, itu pakai sembayang. Tolong Tuhan, tolong. Kawan-kawan tolong bantu doakan, ini pertama kali kita mau tampil. Itu waktu jadi singers menyanyinya standar betul. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mantap begitu. Ulang-ulang seberapa kali. Sudah berdoa, ndak latihan lagi. Datang langsung bilang, pemain langsung tininining, dia mulai. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Improvisasi tidak ada masalah. Dia punya soal adalah masihkah kita pakai Tuhan sebagai kekuatan paling pertama untuk kita melayani atau tidak. Dulu baru jadi Persus pertama ini kan mau pimpin ibadah kolom pertama kan gemetar kan. Siap istri mau korek sedikit, orang mau pimpin ibadah. Mulai ulang-ulang rasa biasa, bergeserlah dari tujuan Tuhan pada. Pendeta ke macam Yandi ini juga sama. Kadang-kadang tujuan kita yang kita pakai. Kita ada satu cerita yang orang tidak suka. Tapi namanya kita bercerita. Kalau tidak mau ya bikin cerita lain. Kenapa mau? Ada cerita. Ada pendeta datang di satu acara toh. Datang satu acara begini. Terus duduk ada oma-oma tua. Oma-oma ini bilang, pendeta, tanggal 14 boleh pimpin ibadah di rumah? Pendeta bilang, aduh kita sibuk, kita ada pelayanan. Boleh nanti penatua yang pergi, enggak apa-apa? Oh boleh, enggak apa-apa, pendeta enggak apa-apa. Pergi ame makan, datang duduk kembali di samping oma, basa-basi pendeta bilang begini. Oma, kau ada mau acara apa? Bikin ibadah di rumah. Terus ini oma bilang, enggak, kita anak laki-laki yang pertama barusan dilantik jadi komisaris bank. Jadi dia ada mau titip berkat sedikit. Pendeta bilang, sabar, tanggal berapa oma? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Terus oma bilang tanggal 14. Ju pendeta bilang, oh kira tadi bilang tanggal 4. Kalau tanggal 4 kita sibuk, mar kalau 14 boleh. Nah, saudara lihat, cerita ini yang mau kasih tahu. Kadang-kadang bukan Tuhan pakai kita yang pakai Tuhan. Tujuan Tuhan bergeser pada tujuan manusia kan? Amin.
Saudara tahu di NTT kita tidak omong sini ya. Kita tidak omong sini, kita tidak mau ada masalah. Kalau mau pemilu begitu banyak orang pergi gereja. Mantap. So terpilih tidak terpilih sudah datang lagi gereja. Tujuan Tuhan itu bisa bergeser pada apa yang menjadi kita mau. Nah, itu satu. Dipanggil untuk apa? Tujuan. Tapi ada yang kedua. Waktu Tuhan panggil untuk tujuan Tuhan, Dia tidak pernah suruh kita pergi kosong. Tuhan lengkapi kita. Lengkapi kita dengan apa? Karunia-karunia. Dilengkapi dengan apa? Kita dilengkapi dengan karunia-karunia. Karunia-karunia itu ada dua kelompok. Satu, karunia-karunia motivasi. Yang kedua, karunia manifestasi. Satu karunia apa? Motivasi. Yang kedua karunia manifestasi. Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang. Pastoral itu. Itu memotivasi. Tapi ada karunia yang kedua. Karunia manifestasi. Menyembuhkan orang. Bicara dalam bahasa roh. Menerjemahkan bahasa roh. Ini posisi dua karunia ini sama derajatnya. Tidak ada satu lebih dari yang lain. Dipakai untuk pembangunan jemaat. Tuhan tidak pernah suruh kita pergi kosong. Dia lengkapi kita dengan karunia-karunia. Persoalan bergereja kita hari ini adalah banyak orang tidak tahu dia sementara pegang karunia apa. Dia tidak tahu dia karunia apa. Dia punya karunia, dia tidak sibuk. Dia sibuk dengan orang lain punya karunia. Nah itu yang repot. Contoh, ada orang tahu menyanyi dalam gereja, suara bagus. Tapi tidak pernah menyanyi di sini. Pendeta pimpin, pendeta tanya, ada paduan suara? Solo? Vokal group? No. Tidak ada. Tapi tiba-tiba ada pengumuman. Ketua Majelis Sinode Gemim dan Gubernur Sulawesi Utara akan beribadah bersama-sama di Gemim Betania. Solo dia, duet dia, trio dia, paduan suara dia, vokal group dia, menari. Ini karunia makam puji dia bilang. Ini merusak gereja. Di Manado ada yang ada itu karunia? Di Betania ada? Dia ada ikut ibadah sekarang? Ada ke tidak? Kalau ada coba tunjuk dia yang mana. Jadi Tuhan kasih kita karunia-karunia untuk dipakai demi kepentingan tujuan Tuhan. Tugas kita adalah merenungkan di kita ini ada karunia apa. Saudara tahu, banyak orang kan tidak sibuk dengan karunia-karunia, kita sibuk dengan bertengkar. Dalam rangka ulang tahun Gemim Betania, kita sibuk dan bertengkar mau pakai seragam apa. Ini seragam pakai batik atau polos. Kalau polos ada garis begini atau begini atau begini. Kita bertengkar di barang yang sebenarnya tidak penting untuk dipertengkarkan. Karena apa? Orang tidak sibuk dengan karunia. Bayangkan saudara-saudara, semua yang percaya pada Tuhan Yesus itu diberi karunia-karunia Roh Kudus. Bayangkan kalau ada 100 orang masing-masing menggunakan karunia yang Tuhan berikan bagi dia. Bagaimana ini gereja tidak maju? Bagaimana? Saudara tahu ada banyak orang pemalas gereja. Ini kan jam kerja aja kita tidak berani tanya. Kalau biasa kita tanya. Kenapa waktu ibadah ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak? Apakah ini mama janda semua?
Ada bapak-bapak ini yang waktu masih pacaran itu rajin jemput DP istri datang gereja. DP pacar. Menikah dia tidak datang lagi. Tidak mau datang. Pendeta bilang, Bapak, kenapa kasih tinggal ibu datang sendiri ke gereja? Kenapa Papa tidak antar? Terus dia bilang begini, pendeta, waktu pendeta kasih nikah torang, kita dengan ibu telah menjadi satu. Jadi kalau istri sepi, sama juga dengan kita juga sepi. Ya kita bilang, jadi kalau istri so makan sama dengan suami so makan. Kita masuk surga itu seperti pergi ke WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing mesti pergi sendiri. Tidak ada orang yang berani bilang tanya, Bapak kemana? WC, kita titip Pak. Tidak bisa, masing-masing pergi sendiri. Pergi sendiri. Jemaat, ada anak-anak kecil, ada 2 rumah jauh dari gereja, dekat hutan. Yang satu punya anak perempuan, yang satu punya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan datang kasih tahu yang laki-laki, kakak, hari-hari Minggu begitu jemput kakak adik perempuan, bawa pisah sekolah Minggu. Oh dia mau. Jemput ini anak perempuan datang di sekolah Minggu, sampai di sekolah Minggu, yang perempuan ikut sekolah Minggu, yang laki-laki main kelereng di luar tunggu. Habis pulang sama-sama. Beranjak jadi remaja ikut katekisasi, yang laki-laki jemput. Tapi sampai sana yang nona masuk ikut katekisasi, yang laki-laki isap-isap rokok di luar tunggu, pulang sama-sama. Rupa-rupanya dorang 2 jodoh. Setelah menikah, yang perempuan terpilih jadi majelis gereja, pelsus. Mau pelayanan di mana saja, hujan, badai, suami tetap antar. Tapi sampai sana yang ibu masuk pimpin ibadah, yang suami duduk main kartu di luar sambil tunggu pulang-pulang sama-sama. Satu waktu dorang 2 mati sama-sama. Dalam perjalanan menuju pintu surga, Simon Petrus tunggu begini. Lihat ini ibu datang, Simon Petrus bilang, "Shalom ibu, mari silakan masuk." Lihat DP istri masuk, suami juga cepat-cepat mau masuk begini. Pas suami mau masuk, Simon Petrus bilang, Bapak sabar, Bapak sabar sedikit. Kayak apa? Bapak sabar sedikit. Simon, yang masuk itu kita pe istri. Simon Petrus bilang, iya betul. Yang masuk itu Bapak punya istri. Mar dari itu hari kan Bapak hanya antar-antar kan? Jadi minta maaf, ini hari Bapak hanya antar saja. Bapak pe tempat yang di api di sebelah itu ada. Ibu-ibu, tadi ada yang suami hanya antar. Terus ada bilang nanti kalau so habis WA nanti dia jemput, ada? Ada? Kalau ada pulang kasih tahu suami, ada salam dari Simon Petrus, ne? Aduh. Jadi tolong pakai baik-baik. Kedua, ada tujuan Tuhan. Dari tujuan Tuhan, Dia lengkapi kita dengan karunia-karunia, kita saling mengisi sudah untuk pembangunan jemaat. Amin. Tadi cerita dengan ibu pendeta, dengan bapak, kita bilang begini, pendeta Yandi satu waktu pimpin baru mutasi dari Sabu ke satu daerah di pedalaman timur. Diperiksa oleh BP3 Sinode, badan pengawas begitu. Badan pengawas datang tanya, pendeta sini. Coba gambarkan kehadiran jemaat dalam ibadah. Kita gambarkan di muka ini majelis, kita bilang begini. Pendeta yang dipimpin dan jemaat sampai duduk di luar. Bisa begitu? Iya. Majelis jemaat tidak dapat tempat duduk karena harus kasih jemaat. Mereka harus duduk di lantai. Betul? Iya. Mantap. Coba gambarkan dengan angka. Yang hadir lebih dari 500 orang. Jemaat sekecil ini bisa hadir sampai 500 orang. Bagus pendeta, silakan duduk.
Terus dia panggil sekretaris. Sekretaris, jumlah anggota Sidi 1156. Dia panggil saya, pendeta, kau sudah dengar? Yang masuk gereja 500, yang tidak gereja 600. Kau jangan bangga seolah-olah yang 500 telah menyelesaikan masalah. 600 tidak gereja. Kita pikir betul. Saudara bayangkan yang pendeta khotbah begini banyak orang hadir saja, masih lebih banyak tidak hadir. Tadi kita cerita, kita bilang begini. Di banyak gereja itu, dorang beli yang hitung-hitung jemaat itu dia penama apa? Yang pakai stola baru jalan hitung ikutin. Hitung untuk laporan. Yang hadir laki-laki 200, perempuan 300. Tapi tidak ada pernah tindakan lanjutan. Ada. Ditanya jumlah total jemaat yang harus hadir berapa? Tidak pernah ada untuk program strategisnya. Terus kenapa selalu tiap minggu perempuan lebih banyak dari laki-laki? Itu tidak ada pertanyaan. Saudara bisa bayangkan, kita ada di satu dunia yang kurang lebih begitu. Jemaat, kekristenan itu ada 3 kelas. 1, beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Beragama tapi tidak beriman. Untuk agama dia agama, baptis dari dulu, bahkan baptis ulang lah malah dia. Tapi beriman, belum tentu. Kenapa begitu? Karena iman beragama diatur dalam tatanan berbangsa dan bernegara. Di KTP kan harus tulis agama. Jadi semua orang mesti jadi beragama, beriman. Pendeta Yandi biasa tanya, kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab? Kita yang takut setan atau setan takut kita? Saya lihat saudara ragu-ragu ini. Atau kita dan setan bakas takut? Banyak orang beragama begini lama, tapi kita suka bilang begini, Pendeta Yandi itu ada di banyak tempat di Indonesia. Habis acara ada yang pendeta, orang foto-foto, boleh. Pas mau foto, ada yang datang bilang, jangan 3 orang, jangan 3 orang. Kalau foto 3 orang nanti, yang foto ya mati. Beragama sekian lama ini masih takut foto 3 orang. Bawa oto, tabrak anjing lewat, tabrak tikus lewat, tabrak ayam lewat, tabrak kucing lewat, masih takut juga. Kadang-kadang kita bilang, ada jemaat yang punya toko. Dia meyakini dan beriman sekali. Kalau berkat itu Tuhan yang atur. Amin. Dia bilang berkat Tuhan atur. Di DP toko itu ada kucing yang begini. Ini yang atur kucing apa Tuhan? Masih ada di Manado. Hei, hancur. Beragama tapi belum tentu beriman. Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Untuk bertobat ya sudah bertobat. Sudah tidak minum cap tikus lagi. Sudah tidak dapat dusta lagi. Subai tapi tidak berbuah. Orang bertobat tapi tidak berbuah hanya baca cerita tentang masa lalu. Nanti dikasih kesempatan sedikit dia bilang, waktu tahun 1970 pindah pi tampa lain ulang lagi. Waktu tahun 1970 pindah pi tampa lain dia ulang lagi. Waktu tahun 1970 satu waktu dia baru bangun orang-orang bilang 1970. Repot itu.
Ketiga, ini yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah berbuah sama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa demi namaku diberikannya kepadamu. Pertanyaannya jadi gampang sekarang. Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Kenapa hilang suara? Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang atau susah? Gampang. Dengar. Ranting yang melekat kepada pohon, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Anak sekolah minggu saja tahu. Yesus pokok dan, sambil tepuk tangan, tinggallah di dalam Yesus. Yesus pokok dan tinggallah di dalamnya. Yesus, Yesus pokok dan tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah apa? Kau akan apa? Ranting yang melekat kepada pohon buat keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Amin. Ada banyak orang rindu berbuah, tapi tidak mau melekat kepada pohon. Akhirnya buahnya ada, tapi buah plastik. Pernah lihat pisang plastik? Jeruk plastik? Buah naga plastik ada? Enak? Pernah rasa? Karena tidak mau berbuah, tidak mau melekat pada pohon. Itu yang paling tinggi. Karunia-karunia pakai. So pasti kalau berbuah memuliakan Tuhan. Dan tempat ini menjadi tempat di mana kerajaan Allah itu dinyatakan. Amin. Kedua. Ketiga. Pertama tadi apa? Dipanggil untuk tujuan Tuhan. Kedua, dilengkapi dengan ketiga. Tuhan izinkan untuk belajar dari orang lain. Sama-sama. Tuhan suka kasih kita karunia. Tapi karunia-karunia ini beda-beda. Supaya orang saling belajar, saling mengisi. Pengalaman perjumpaan Tuhan dengan seorang ibu rumah tangga beda dengan seorang pendeta, beda dengan seorang pensiunan, beda dengan seorang anak muda. Supaya waktu orang duduk sama-sama dan bercerita tentang perjumpaan yang berbeda, kita bilang ternyata Tuhan itu luar biasa. Belajar dari orang lain. Orang kalau dia mau hidup sendiri tidak akan pernah berkembang. Kita punya teman satu. Dia enggak nikah, dia tinggal di biasa dia sendiri semedi di mana. Dia datang kalau lihat kita ada bertengkar sedikit dia istri, dia bilang begini. Ngoni dua bertengkar. Orang macam kita enggak pernah bertengkar. Kita bilang iya. Karena lu tinggal di hutan sendiri. Pohon mana kasih tersinggung Anda? Kita dengan istri pasti selalu harus ada pengelolaan, perbedaan. Karena kita mau belajar juga dari orang lain. Siapa tidak mencintai perbedaan tidak pantas hidup di dunia. Kenapa? Fakta kosmis menunjukkan bahwa sejak awal segala sesuatu itu berbeda. Ada panas, ada kanan, ada atas, ada laki-laki, ada. Kita kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Kita tahu jemaat yang hadir itu bicara tentang beda usia yang signifikan itu. Bedanya berapa tahun? 44 tahun.
Waktu khotbah pendeta Yandi bilang begini. Dalam sebuah pernikahan, beda usia tidak penting. Tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu pakai bahasa Kupang bilang dua bakore sebegini tidak bisa. Mesti beda. Orang mesti kasih hati untuk belajar dari orang lain. Tidak ada manusia tahu semua. Ingat, kepintaran itu terbatas. Kepintaran itu terbatas mengerucut pada satu hal. Waktu kami sarjana, pendeta Yandi sarjana, kan masih umum. Master dia mengerucut ke satu. Jadi doktor dia mengerucut makin ke satu. Jadi profesor dia sudah menuju satu saja. Kepintaran terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia meleleh sampai. Makanya di Kupang kalau orang sudah terlalu bodoh dia bilang, kalau kau bodoh bagi-bagi. Jangan bawa itu bodoh semua. Apa maksudnya? Supaya kita tahu bahwa karena kita terbatas, kita butuh orang lain. Pendeta ini kalau ke rumah sakit, ke bagian umum. Pendeta kita periksa pendeta. Kasih tahu keluhan. Oh pendeta, ini THT. Jadi pergi ke THT. Pendeta pergi ke THT dong periksa-periksa. Aduh pendeta, ini bagian telinga. Jadi pergi di bagian telinga. Kita sampai bagian telinga dan pendeta, ini bagian telinga kiri. Jadi pergi di telinga kiri. Sampai di sana pendeta, ini persoalan di genderang telinga kiri. Jadi pergi kepintaran mengerucut pada satu titik. Karena itu kita butuh orang lain. Saya suka pakai contoh ini. Kita makan atau tidak? Pernah makan? Saya mau tanya sekarang. Kita makan untuk kita atau untuk orang lain? Untuk kita dan orang lain. Bagaimana kita bisa makan untuk orang lain? Istri itu kalau sakit, kita bilang, sayang, makan. Dia bilang, makan. Mulut pahit. Makan. Waktu kita sudah tidak ada lagi bahasa, kita akan bilang sayang. Makan karena anak-anak masih kecil. Itu langsung dia tambah, langsung tambah. Dia juga tidak mau kalau ini anak dong ada mama baru kan. Dia mesti makan. Makan saja untuk orang lain. Amin. Kita ada nama atau tidak? Orang semua ada nama atau tidak? Ada di Betania yang tidak ada nama? Kita penama ini sebenarnya untuk siapa? Untuk kita atau untuk orang lain? Untuk kita dan orang lain. Karena tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Siapa di antara orang yang pas mau makan dia bilang, Yandi, makan. Kan kita penama ini supaya orang lain yang panggil. Semua di sini pakai pakaian? Pakai? Kita pakai pakaian ini sebenarnya untuk siapa coba? Untuk kita dan orang lain. Untuk kita supaya jangan panas, jangan kedinginan lain-lain. Untuk orang lain itu maksudnya begini. Karena ada orang lain makanya orang pakai pakaian. Kalau orang sendiri kan tidak pakai juga tidak apa-apa kan. Kita bisa jalan begini kalau tidak ada. Tapi karena ada orang lain itu kita pakai. Ketemu orang-orang yang bilang, wow. Betapa pentingnya orang lain dalam orang hidup. Jadi jangan lupa belajar dari orang lain toh. Amin. Supaya jangan paksa-paksa kehendak dalam jemaat ini. Jemaat. Ada orang tertentu dalam jemaat ini yang kalau dia omong semua mesti dengar. Tapi orang omong dia tidak mau dengar. Di sini ada. Ada juga. Faham apa? Enggak masuk di situ. Enggak masuk di situ. Oh iya.
Ada orang-orang tertentu dalam gereja yang waktu rapat dia usul semua program dia paling banyak usul. Tapi waktu kerja tidak ada. Ada di Betania? Kolom? Ada orang dalam jemaat ini yang pokoknya berdebat itu habis-habisan untuk sebuah program. Tapi jangan coba-coba kasih jalan persembahan untuk program. Itu orang sekikir, tidak ada dua. Ada juga di Betania. Ada juga. Kenapa saudara bilang? Ada orang-orang tertentu dalam jemaat ini yang waktu kerja dia tidak ada. Pas makan. Ada juga. Ada juga. Ada orang-orang tertentu dalam jemaat ini yang memang kerja dia so ada. Tapi dia paling setia babung. Oh, ada juga. Ada. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Ada ikut ibadah sekarang. Dia pakai baju warna. Nah, itu orang-orang semua itu ada di sekitar kita supaya kita belajar dari dorang tuh belajar. Amin toh? Supaya jam begitu. Di kampung, ini kan di kota jadi aman. Di kampung itu kan ada pasar mingguan. Macam hari Senin ada pasar. Nanti Senin berikut baru ada pasar. Nah, di waktu pasar itulah orang kesempatan beli baju merah, rok kuning, sendal hijau. Nah, dia mau pakai kemana coba? Ini baju merah, rok kuning, sendal. Satu-satunya tempat supaya orang bisa lihat adalah gereja. Nanti semua masuk sudodo baru dia bawa dia punya baju merah, rok kuning, sandal. Semua sudodo baru dia duduk sedikit keluar lagi. Hanya untuk kepentingan baju merah, rok kuning, sandal. Di Betania ada? Ada? Siapa pe istri? Coba angkat tangan. Kita mesti belajar. Oke, hafal. Belajar ialah. Omong. Belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Namanya belajar itu. Tapi dalam gereja kita belajar yang positif. Supaya dari tidak tahu menjadi, dari tidak bisa menjadi setiga. Satu tadi apa? Tujuan. Yang kedua apa? Karunia-karunia. Yang ketiga apa? Belajar dari. Keempat. Fokus sama-sama. Fokus. Silakan belajar dengan orang lain, silakan ketemu semua orang, silakan. Tapi engkau fokus dengan apa yang harus engkau kerjakan untuk mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Kegagalan banyak program itu karena banyak orang tidak fokus. Kasih tinggal dia pekerjaan, dia pergi urus orang lain pun pekerjaan. Bahkan dia jadi tim juri untuk orang lain pun pekerjaan. Di Betania ada. Bahkan orang penama lain. Pendeta Yandi jadi pendeta di satu jemaat. Kita mau bangun gereja. Peradaban panitia terus pendeta Yandi bilang, ingat, pembangunan gereja berhenti ketika kamu bertengkar. Untuk apa kita buat panitia hanya untuk orang bertengkar? Stop. Tapi kamu kasih tahu. Biasa pertengkaran terjadi karena
Ibu-ibu yang diperhadapkan di seksi konsumsi untuk urus kuah asam. Dia kasih tengah kuah asam untuk urus cor beton. Itu yang bikin ini masalah kacau dalam gereja. Jadi kalau ibu-ibu di seksi konsumsi, urus saja ikan naik di pantai, di itu. Ikan naik di apa lagi? Di itu. Tidak usah urus orang naik cor beton, tidak usah. Biar masing-masing fokus dia pekerjaan. Amin. Ada pendeta mau pergi pelayanan perjamuan kudus. Ada bawa motor. Tiba-tiba dia ban pecah. Psh. Aduh. Oh, di depan situ ada orang tambal ban. Oh, puji Tuhan, amin. Haleluya. Adek, tolong tambal pendeta ban motor, nah. Oke. Cepat, ada orang tunggu kita. 2 menit, cepat aja mau perjamuan. Cepat sedikit. Ini anak cepat-cepat kerja, terus pendeta bayar uang, pendeta jalan. Baru 10 meter, pecah ulang itu ban. Pendeta tambah marah. Lu kerja bagaimana? Kira kita pekerjaan ini sama kayak yang punya. Terus ini anak tambal ban bilang, pendeta, kita pekerjaan ini tidak penting, kita pun tidak penting. Karena tidak penting ini makanya pendeta bahan ini pecah terus. Kan itu pendeta tidak usah omong-omong, duduk diam-diam di situ biar kita kerja dulu. Ini kita kerja sedikit. Semua orang penting dalam gereja. Amin. Jemaat. Kita punya ilustrasi satu yang biasa dipakai itu begini. Dalam pengelolaan, ini persekutuan yang begini besar, itu mesti sama seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari ubi, pisang, santan, gula. Sudah jadi dia penama kolak. Waktu jadi kolak kita makan pisang, masih rasa pisang atau tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada usaha untuk saling menghilangkan. Tidak ada. Bisa berkumpul bersama-sama di satu tempat yang bernama pancika, periuka, tupperware. Bukan orang mau makan kolak dia pergi makan pisang di sana. Pindah lagi makan ubi di sana. Pindah lagi minum santan di sana. Baru terakhir dia duduk di atas kompor di sini, kan tidak begitu. Bisa gabung semua kan? Ada satu acara, pendeta Yandi diundang khotbah, ada ribuan orang hadir. Menjelang pendeta yang dikhotbah ada kesaksian. Ibu-ibu bangun bersaksi bilang begini. Ada satu waktu antara tidur atau tidak tidur, dia dibawa oleh malaikat ke surga. Surga itu indah sekali. Kita bilang, surga memang ini. Jalan-jalan begini, terus ada ruangan di pojok. Jadi ini dia coba pergi lihat begini. Ternyata di dalam ruangan itu mulut-mulut banyak sekali. Jadi dia tanya malaikat, yo, kenapa di dalam itu ruangan itu penuh dengan mulut-mulut? Terus malaikat jawab, dia bilang begini, oh itu mah mulutnya pendeta-pendeta. Kenapa? Pendeta-pendeta khotbah bagus jadi dorang pemulu masuk surga. Tapi kaki tangan masuk neraka. Woi, kita tersinggung betul. Kita tersinggung. Mulu masuk surga, kaki tangan di. Pas bagian pendeta yang di khotbah, pendeta bilang, ibu, terang dua selesaikan masalah tadi dulu. Gitu. Kita tanya orang, ibu, ada pisau di rumah? Ada. Coba ambil pisau ibu, iris ibu pejari kelingking begini. Waktu luka, coba ibu bilang, sorasa. Bisa, dia tidak bisa. Nah itu. Alkitab ajar kita begini. Kita satu tubuh tapi banyak anggota dan masing-masing berfungsi sendiri. Mata karena mata tidak lebih penting dari telinga. Kaki tidak lebih penting dari tangan. Siapa yang malam-malam perut sakit mau pergi ke WC terus kaki bilang begini, perut, maaf, pergi sendiri.
Nggak bisa. Mesti pergi sama-sama. Alkitab mencatat, kalau jari terluka, mata menangis. Dan kalau mata menangis, tangan melap pokoknya. Ini apa nih penama? Lap, sudah pokoknya yang penting saudara mengerti. Semua penting. Jadi saya bilang ibu, karena semua penting mau masuk surga masuk semua. Bukan mulu masuk surga kaki tangan ini ibu bawa ajaran sesat ini kalau macam begini. Masing-masing kita fokus dengan fungsi masing-masing. Saudara tahu, satu hal yang paling cepat rusak di gereja itu sound system. Karena di banyak gereja tidak ada orang khusus urus sound system. Kostor datang jadi seorang dia pejari begini. Security datang juga kasih naik. Ketua panitia juga kasih naik. Kaum ibu punya kasih turun. Pemuda datang kasih. Besok rusak. Biarlah yang urus sound itu soundman sendiri sudah dia. Harus berani menyatakan tidak tahu. Supaya dia yang cari orang. Ini satu-satu pergi. Semantap. Yang satu bilang turun sedikit. Padahal dia ada tuli di kanan. Pusing. Ya, begitu biar masing-masing tuh fokus. Amin. So 4. Kita sambil lihat jam tuh semua pulang. Oke. Satu tadi. Apa? Tujuan. Kedua. Yang ketiga, belajar dari 4. Kelima ini, lakukan hal yang bermanfaat sama-sama. Pendeta Yandi langsung pakai contoh ya, tidak mau pakai konsepnya. Tapi contoh ini hanya berlaku di pendeta gereja, jangan pakai di sini ya. Nggak usah. Ini kita berbagi saja. Lakukanlah hal yang bermanfaat. Kita pakai contoh. Gereja tempat pendeta Yandi layani, pendeta Yandi kasih tahu. Hei, panitia hari raya gerejawi tidak usah bikin bola voli. Tidak usah tarik tambang, tidak usah. Itu nanti Karang Taruna yang buat. Kenapa begitu pendeta? Yang paling banyak ikut tarik tambang itu tidak pernah masuk gereja dia. Datang tarik tambang, situ pulang dia tidak datang gereja. Sementara panitianya sibuk setengah mati cari dana hanya untuk orang yang pemalas gereja. Datang ikut tarik tambang sementara mabok. Tidak usah. Itu tidak ada guna. Itu nanti kasih tinggal RT, KRW, ke Karang Taruna buat. Lalu kami buat apa ini panitia hari raya gerejawi? Panitia hari raya gerejawi bikin lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai nomor 478. Nah itu bermanfaat. Pendeta kenapa bilang begitu? Dengar sama-sama. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkat. Kita boleh menyanyi begitu. Separuh hanya begini. Karena tidak tahu. Bukan karena rohani, tapi memang tidak tahu jadi hanya jadi bikin saja lomba menyanyi kidung jemaat nomor 1 sampai 478 supaya dia yang tahu tidak tahu jadi
Jangan kita menyanyi dia hanya Lagu rohani dia tidak tahu. Mar kalau lagu ikan naik, langsung tahu dia. Kedua, kita kasih tahu yang pemimpin-pemimpin pujian, yang tukang menyanyi di gereja. Kita kasih tahu, penyanyi-penyanyi, kalau ngoni disuruh menyanyi di sini isi paduan suara vokal grup, menyanyilah yang bisa orang mengerti. Berhenti pakai itu yang tidak usah pakai. Lagu 5 menit, 4 menit habis di itu ndak ada arti. Menyanyi itu khotbah berirama, betul. Khotbah berarti jamaat mesti mengerti kan? Nah kalau datang hanya pom 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 dum dum dum, siapa mengerti? Lakukanlah yang bermanfaat supaya orang mengerti. Kok yang so mengerti sebelum tentu dia lakukan? Apalagi lakukan yang berarti. Ini adalah pom 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 dum dum dum. Tanda-tanda kerajaan itu dilakukan, bukan dibuat tambah rumit dengan wuwah. Terakhir, 5 tadi. 1 tadi apa? 2, 3, 4, 5. Lakukan hal yang terakhir. Yang terakhir ini sebenarnya efeknya. Sebenarnya yang terakhir itu efek. Harusnya taruh di pertama. Tapi saya sengaja taruh dia terakhir. Untuk memahami satu bagian dari panggilan Tuhan. Kedewasaan spiritual. Sama-sama. Ada banyak orang terlalu bangga dengan terlalu lama melayani. Begini 4 periode pendeta. Ini 4 periode. Kedewasaan spiritual. Spiritualitas itu apa? Spiritualitas itu gerakan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Yang di dalam itu apa? Yang di dalam itu teologi. Yang keluar itu etika. Perjumpaan antara teologi dan etika, itulah spiritualitas. Orang yang pergerakan dari dalam keluar, contoh, ada sampah. Spiritualitas itu kan gerakan dari dalam. Dia lihat sampah itu tidak baik situ, dia ambil. Kalau dari luar ke dalam ada sampah, terus dia kasih tahu, ibu, pas kita mau ambil ibu foto, itu namanya pencitraan. Spiritualitas bukan pencitraan. Pencitraan itu gerakan dari luar ke dalam tentang apa yang orang bicara tentang kita. Spiritualitas bicara tentang apa sikap iman kita terhadap Tuhan. Mestinya ketika saudara tahu tujuan Tuhan, dilengkapi dengan karunia-karunia, belajar dari orang lain, fokus dan melakukan hal-hal yang berguna, dengan sendirinya terjadi perubahan dan spiritualitas semakin dewasa. Saudara bayangkan kalau itu terjadi pada seluruh jemaat. Kan kita tidak susah untuk bicara. Saudara sementara bangun gereja, kami pemekaran di beberapa tempat. Pendeta Yandi melayani. Pendeta Yandi kemudian tanya kepada ini orang tua dorang. Bapak itu rumah siapa punya itu? Kita per rumah pendeta. Oh. Bikin sendiri atau panggil keluarga dari kampung datang? Tidak, kita kerja sendiri.
Yang di sebelah, oh itu majelis ini punya. Ya itu. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana mungkin Bapak kerja Bapak per rumah sendiri bisa. Bapak kerja Bapak per rumah sendiri bisa. Tapi orang 100 orang kerja satu rumah bersama enggak bisa. Ada yang salah. Masa kau kerja rumah sendiri bisa? Rumah sendiri dia bisa? Rumah sendiri bisa? 100 orang kerja satu rumah enggak bisa. Ada yang salah. Kami pemekaran jemaat. Dorang bilang, Pak kami enggak kuat. Sentralisasi enggak kuat. Ini doi mau berapa? Kita tanya, Bapak anak berapa orang? 4 orang. Di rumah siapa yang kerja? Kita sendiri kerja. Berarti Bapak sendiri kerja, kasih makan Bapak berdiri, anak 4 orang, tambah istri 1. Berarti berapa? 1 orang kerja untuk kasih makan berapa orang? 6 orang. Lalu 100 orang kerja kasih makan 1 orang? Tidak bisa. Ada yang salah dari cara berpikir. Ada yang salah. Kenapa? Tadi kita bilang orang punya kedewasaan itu dia tidak akan minta orang lain berubah. Pribadi sendiri berubah. Kalau tiap-tiap pribadi ini berubah menjadi baik, kan tidak sulit. Kaum bapak, kami satu saat bawa kaum bapak melayani di pulau bagian selatan Indonesia, di Rote. Habis begini, diskusi, sharing tentang pelayanan kaum bapak. Dan semua yang hadir bilang begini, ibadah kaum bapak itu sedikit orang karena sibuk. Semua hampir sepakat sibuk. Pas waktu semua sepakat sibuk begitu, ada satu angkat tangan. Pendeta saya boleh bicara? Oke silakan. Dia bilang begini, pendeta kalau bilang sibuk kita juga sibuk pendeta. Kita perusahaan ada 6, tambah toko 1. Jadi toko itu baru tutup jam 9:30 malam. Kalau kasih tinggal ini perusahaan sama yang kita kasih tengah doi puluhan juta. Tapi kenapa kita terima jadi majelis? Kenapa kita harus ikut ibadah kaum bapak? Kenapa kita mesti antar anak pergi sekolah? Sengaja naik oto baru kasih panas oto supaya bisa baca Alkitab 1-2 ayat biar anak-anak dengar. Kenapa? Semua orang penasaran. Terus dia bilang begini, karena kita sayang kita pe anak dorang. Terus saya bilang, jadi kami ini tidak sayang anak, hanya Bapak yang sayang anak. Dia bilang maaf pendeta, maaf. Kita ini baca Alkitab pendeta. Baca Alkitab sampai satu waktu ketika kita baca tentang Tuhan ingin menghukum Salomo. Kenapa Tuhan ingin menghukum Salomo? Karena Salomo membangun kuil-kuil penyembahan untuk dewa-dewi dari istri-istrinya. Tapi kemudian Salomo membatalkan, Tuhan Allah membatalkan hukuman kepada Salomo dengan satu kalimat. Tuhan bilang begini, Salomo, oleh karena ayahmu Daud, aku tidak akan menghukum engkau. Dia pakai bahasa sedikit di bawah, dia bilang begini, Salomo, oleh karena engkau punya bapa yang DP nama Daud itu yang bikin saya ini batal menghukum engkau. Dia bilang pendeta, waktu kita baca sampai situ kita mengerti ternyata apa yang kita orang tua buat Tuhan perhitungkan bagi DP anak-anak. Apa yang orang tua buat itu Tuhan perhitungkan untuk anak-anak. Ada amin. Di Betania ini sayang anak semua. Bikin baik-baik. Karena Tuhan perhitungkan. Amin. Ingat namamu bukan lagi Abraham. Melainkan Tuhan memberkati kita. Mari tunduk kepala semua di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Firman Tuhan berkata kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Nikmati saja 1-2 menit bersama dengan Tuhan hari ini. Katakan hal-hal kepada Tuhan dengan jujur.
Ingat, manusia mungkin kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa dan dia sungguh tahu siapa kita. Kalau ada yang mau berkomitmen, berkomitmen saja pada Tuhan. Nikmati saja. Katakan satu kalimat jujur kepada Tuhan, ingat jujur. Bahkan mungkin yang tidak pernah kita ucapkan dari mulut kita kepada siapapun. Nyatakan itu dalam hidup kita tiap waktu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami renungkan firman-Mu dalam keterbatasan dan dosa kami. Tapi kami sungguh tahu kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih-benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami rindu sekali. Firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, sekaligus juga terang bagi jalan kami. Kami percaya firman-Mu berikan kekuatan bagi kami supaya yang lemah dikuatkan. Yang putus asa Tuhan berikan harapan. Yang masih ragu-ragu Tuhan berikan iman. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan keelegaan. Dan yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan. Patrikanlah firman-Mu dalam hidup kami dan tolonglah kami. Kami tidak pernah melihat apapun termasuk acara hari ini sebagai acara yang kebetulan. Kami percaya kuasa Roh-Mu memanggil kami semua untuk dilawat. Kami belajar dan biarlah kami makin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Supaya kalau kami pulang dengan sukacita, bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami sungguh tahu Tuhan Yesus yang baik tidak pernah biarkan kami berjalan sendiri. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tolong kami supaya hidup ini berkenan kepadamu dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya di mana kami ada nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan dalam nama Tuhan. Termasuk hari ini kami ada bersama-sama dalam ibadah di sini di Betania. Kami ada dalam banyak situasi naik turunnya kehidupan ini. Kadang-kadang kami sehat, kadang-kadang kami sakit, kadang-kadang kami susah, kadang-kadang kami senang. Tapi kalau kami ada hingga hari ini, kami percaya penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kami. Membuat kami semakin optimis. Akan menjalani hidup kami selanjutnya bersama-sama dengan Tuhan. Sampai masa depan yang sudah Tuhan siapkan atas kami. Kami berdoa bagi teman-teman semua, saudara-saudara seiman yang ada di Betania. Semua orang yang telah memberi diri mereka untuk melayani, Tuhan berkati. Dalam seluruh kekurangan kami, keterbatasan kami sebagai manusia yang melayani. Justru disitulah kemuliaan dan kesempurnaan Allah dinyatakan. Seluruh jemaat Betania Tuhan berkati. Yang ada di rumah, di pasar-pasar, di kios-kios, di kantor, di sekolah. Dimanapun mereka bekerja dan berada, Tuhan tolong mereka. Berkati pekerjaan mereka, sebab dari bekerja itulah Tuhan memelihara hidup mereka dan keluarga mereka. Jauhkan semua hal yang akan menghancurkan pekerjaan dan rumah tangga mereka. Berkati yang muda, yang tua, ya anak-anak yang lanjut usia. Yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang tua mungkin fisik mereka lemah, tapi beriman mereka makin kuat di dalam Tuhan. Kami bergumul dengan pekerjaan anak-anak kami bergumul dengan masa depan mereka, kami bergumul dengan kesehatan yang kami alami. Kami bergumul dengan pelayanan dan lain-lain. Tuhan tolong kami. Ada banyak hal yang kami arahkan kepadamu dalam permohonan kami. Kami minta Tuhan dengarkanlah. Tapi jawablah seturut dengan kehendak dan rencanamu atas kami sekalian. Berikanlah kepada kami iman supaya kami terus percaya pada Tuhan. Sekalipun kami dalam situasi hidup yang tidak menguntungkan. Tuhan, semua yang melayani hari ini diberkatilah dalam nama-Mu. Semua jemaat yang hadir Tuhan berkati. Tolonglah kami supaya kami menikmati betul dan pulang dalam sukacita oleh karena lawatan Tuhan atas kami sekalian.
Ya Bapa, seluruh program pelayanan di Betania, campur tanganlah Tuhan untuk semuanya. Dan apa yang menjadi bagian-bagian pergumulan bersama jemaat, janganlah biarkan mereka berjalan sendiri. Akhirnya Tuhan, kami sudah memberi persembahan kami dalam keyakinan bahwa semuanya Tuhan punya. Kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Ajar kami memberi diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan kiranya berkenan kepadamu. Kami sampaikan seluruh pergumulan, harapan dan doa kami bersama-sama di dalam doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Arahkanlah hatimu pada Tuhan, terimalah berkat-Nya, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, 1, 2, 3.